Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 amalan yang kalau kita bisa kerjakan dengan istiqomah, maka kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk ke surga dalam keadaan salam. Apa arti dalam keadaan salam? Artinya akan masuk surga tanpa harus mampir dulu ke neraka. Akan masuk surga tanpa azab. Akan masuk surga tanpa kesulitan. Akan masuk surga tanpa tergelincir di sirat. Akan masuk surga dengan hisab yang ringan, akan masuk surga dengan padang mahsyar yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan masuk surga dengan mendengar ucapan sambutan dari para malaikat dan penduduk surga, salaman salama, salaman salama. Dia masuk ke dalam surga seperti seorang raja. Teman-teman, pengen jadi raja? Saya pernah jalan-jalan ke Dubai, ke Qatar, ke Kuwait, ke beberapa negara-negara Teluk yang masih menggunakan sistem kerajaan. Lalu di sana kita keliling-keliling city tour, melihat sebuah istana yang luar biasa. Ternyata ketika saya bertanya kepada guide-nya, ini istana milik siapa? Yang luas sekali, kemudian menghadap ke lautan, kemudian dari luar saja sudah kelihatan kemegahannya. Saya bertanya, milik siapa istana ini? Kata guide-nya, ini milik pangeran, bukan milik raja. Baru milik pangeran sudah semegah itu. Ketika saya jalan ke Turki, saya melihat istana milik kerajaan Turki, istananya Muhammad Al-Fatih yang ada di sebelahnya Hagia Sophia, istana Topkapi. Di sana saya melihat istana yang sangat nyaman. Saya hanya membayangkan betapa beruntungnya raja yang pernah tinggal di istana itu. Betapa beruntungnya raja yang pernah hidup di situ bersama keluarganya, anak-anaknya. Dari gerbang istana itu sampai ke dalam istana itu harus berjalan panjang di antara pohon-pohon yang rindang, kemudian taman rumput yang luar biasa, kemudian diiringi oleh banyak pengawal menggunakan kuda yang khusus. Keadaan yang sangat istimewa, dan istananya berada di puncak bukit yang kelihatan berbagai macam sisi negeri mereka. Kelihatan laut Bosforus, selat Bosforus, kelihatan Istanbul yang sangat eksotis. Dan dia berada di sebuah istana yang luar biasa. Saya hanya membayangkan betapa beruntungnya raja yang pernah tinggal di situ dengan istana sekian puluh hektar luasnya. Tapi tahukah kita, semua kita bisa lebih beruntung dari orang-orang itu. Semua kita bisa lebih beruntung daripada raja dan pangeran-pangeran itu. Kenapa saya katakan lebih beruntung? Karena bisa mendapatkan istana yang jauh lebih luas dari itu. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang kebaikan di dalamnya abadi. Kalau istana itu pernah dirasakan oleh seorang raja, tetapi tidak lama. Dia punya batasan, karena dunia ini ada batasannya, fana. Kalau tidak raja ini meninggalkan istana, maka dia harus pergi dari istana. Kalau bukan karena raja ini meninggal, maka dia akan diusir oleh musuhnya. Tetapi nanti akan ada istana yang kita masuk di dalamnya sebagai seorang raja. Lalu kita disambut seperti seorang raja. Istana itu adalah milik kita. Kerajaan itu adalah milik kita. Dan kita akan tinggal di sana selama-lamanya. Tidak ada lagi musuh yang akan mengancam kita. Tidak ada lagi musuh yang akan mengusir kita dari istana kita. Istana apa? Istana surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa masuk kepada surga Allah sebagai seorang raja yang disambut oleh penduduk surga dengan kalimat, selamat datang wahai raja, selamat datang wahai raja. Ada 3 amalannya. Kata Nabi, ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam dan berikanlah makan, lalu sholatlah kalian di malam hari ketika manusia sedang lelap dengan tidurnya, maka kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Ada 3 amalan di situ. Pertama, afsyus salam, sebarkan salam. Apa makna sebarkan salam? Makna sebarkan salam ini kalau kita terjemahkan dengan hadis yang lain, al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Muslim itu yang bisa muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Jadi arti sebarkan salam, kita jadikan semua orang itu nyaman berada di sekeliling kita. Keberadaan kita di sebuah rumah, di sebuah keluarga, di sebuah lingkungan, di sebuah masyarakat, di sebuah bangsa, keberadaan yang membuat orang lain selamat. Kita ada di sebuah grup WhatsApp, semua isi grup itu selamat dari omongan kita, dari perlakuan yang tidak baik dari kita. Ketika kita berada di sosial media sebagai salah satu netizen, atau kita nge-follow satu akun, kita tidak menyakiti pemilik akun tersebut. Kita tidak menyakiti postingan seseorang. Kita tidak nge-hate kepada orang lain sebagai netizen. Kenapa? Karena keberadaan kita dimanapun adalah afsyus salam, menyebarkan kenyamanan bagi siapapun. Bukan hanya mengucapkan assalamualaikum, bukan hanya
bertegur sapa secara lisan, tetapi makna afsyus salam di sini adalah sebarkan salam, artinya sebarkan kedamaian, sebarkan kenyamanan kepada siapapun yang berada di sekeliling kita. Sekarang kita tanya, adakah orang yang gak nyaman bergaul dengan kita? Perbaiki hubungan dengan dia. Adakah keluarga yang masih merasa sedih dan kecewa atau tersakiti dan terzolimi oleh kita? Kembalikan haknya. Adakah orang yang pernah merasa sangat malu karena ucapan-ucapan kita? Maka bersihkan namanya. Adakah orang yang merasa risih untuk dekat dengan kita karena takut akan dirugikan oleh kita? Maka perbaiki keadaan kita dan perilaku kita di hadapan dia. Teman-teman, kita coba pastikan semua orang merasa nyaman di sekeliling kita. Kalau ada yang tidak nyaman, bukan karena kesalahan kita, tetapi mudah-mudahan kalau ada yang tidak nyaman, itu karena kesalahan dia, dan Allah tidak akan membebankan kesalahan orang lain kepada kita. Karena bisa jadi tetap ada orang yang gak nyaman dengan kita. Bahkan Nabi pun pamannya tidak nyaman kepada beliau, yaitu Abu Lahab. Bahkan Ibrahim alaihissalam ayahnya tidak nyaman kepada beliau, yaitu Azar. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, keluarga mereka tidak nyaman kepada mereka, padahal mereka orang-orang yang solih. Nah, kalau ada yang gak nyaman dengan kita, pastikan bukan karena kesalahan kita, bukan karena perangai kita yang tidak baik, tetapi karena kesalahan mereka, kedengkian mereka, karena kejahilan mereka, bukan karena kita. Jadi, amalan pertama adalah kita berusaha untuk menjadikan sebanyak mungkin orang merasa nyaman, bergaul, dan mengenal kita. Kalau dia orang miskin, merasa nyaman karena dapat perhatian dari kita. Kalau dia orang yang tidak mengerti ilmu, nyaman karena dapat ajaran ilmu dari kita. Kalau dia orang yang lemah, merasa nyaman karena dibantu oleh kita. Kalau dia orang yang tua, merasa nyaman karena dihormati oleh kita. Kalau dia anak muda, merasa nyaman karena disayangi oleh kita. Kalau dia keluarga, merasa nyaman karena ditunaikan hak-haknya oleh kita. Afsyus salam, sebarkan kenyamanan atau kedamaian. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berikanlah makan. Maksud berikanlah makan di sini adalah memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan atau memberi makan pada saat orang dalam kesusahan. Sekarang kita merasakan hal itu. Bangsa kita sedang diuji dengan satu wabah yang efeknya bukan hanya terhadap kesehatan, tetapi juga terhadap ekonomi. Banyak orang yang di PHK, banyak saudara kita yang tidak bisa bekerja, banyak dari saudara kita yang tidak punya penghasilan. Sehingga kalau kita mau melakukan satu di antara 3 syarat menjadi raja di surga, maka yuk sama-sama kita bersemangat. Yang punya kelebihan rezeki, yang punya kelebihan harta, kita mulai at'imut ta'am, beri makan. Setiap hari kita kasih makan. Siapa yang kita kasih makan? Zawil qurba, yang kita dekat dulu, dekat secara hubungan kekeluargaan maupun dekat secara jarak tetangga. Kita coba tolong saudara-saudara yang dekat dengan kita terlebih dahulu. Baik dia yang mungkin ada di lingkungan rumah kita ataupun yang kita kenal tetapi dia berada di wilayah yang berbeda. Tetapi kita kenal dekat dengan dia, tolong dia, beri makan dia. Sehingga dengan kita memberi dia makan saat dia susah, nanti Allah akan memberi kepada kita kebaikan di akhirat ketika kita dalam keadaan susah. Yang ketiga, amalan ahli surga kata Nabi, wasallu bil lail wan nasu niyam. Salatlah pada saat semua orang terlelap. Kalau salat ketika semua orang melakukan yang sama, itu nggak istimewa, walaupun itu kebaikan. Tapi baru istimewa kita bisa bangun salat saat yang lain terlelap. Bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk bisa melatih itu. Apalagi sekarang kita berada di 10 malam terakhir Ramadan, yang sangat dianjurkan untuk tidak tidur di malam hari kecuali sedikit, karena kita sedang mengejar malam Lailatul Qadar. Yang melewatkan malam Lailatul Qadar, maka dia akan rugi selama 1000 bulan. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar lebih beruntung daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan. Artinya kita coba latih habit bangun malam selama 10 malam terakhir Ramadan ini, sehingga setelah selesai Ramadan, habit itu masih bertahan sampai akhir hayat kita. Dengan 3 habit atau kebaikan tadi. 1. Membuat orang lain nyaman bergaul dengan kita, baik di sosial media atau dalam kehidupan sehari-hari. 2. Memberi makan kepada orang yang susah dan membutuhkan, terutama memberi buka puasa saat orang sedang berpuasa. Yang 3, belajar untuk sholat berduaan dengan Allah ketika yang lain sedang dalam keadaan lelap. Mudah-mudahan tadkhulul jannata bisalam, kita bisa masuk surga dalam keadaan selamat. Barakallahu li wa lakum.